رقت عيناي شوقا Hadirin jamaah rahimakumullah. Makanya tugasnya pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran ada dua tugas pokok yang dibebankan Allah terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Ini sampai dua ayat Allah menyebutkan kalimatnya tugas pokok Rasulullah ini. Yang pertama Al-Baqarah ayat 119, kalimatnya sama dari Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Fatir ayat 24 pun sama kalimatnya. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Kenapa Allah sampai dua kali? Karena tugas pokok Rasulullah itu. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, kami telah mengutus kepadamu wahai Muhammad, basyiron. Pertama Rasulullah mendapatkan tugas pokok basyiron sebagai pembawa berita gembira. Nah, kemudian yang keduanya tugas pokok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa nadhiron sebagai pemberi peringatan. Nah, basir. Nah, ini basir. Yang pertama tugas pokok Rasulullah adalah basyiron, pembawa berita gembira. Kepada siapa berita gembira ini Allah tujukan? Kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang ahli ibadah. Kenapa Allah memberikan berita gembira kepada orang-orang ahli ibadah, kepada orang-orang yang beriman? Supaya orang-orang ahli ibadah, supaya orang-orang yang beriman tetap istiqomah di dalam keimanannya. Makanya kenapa coba bapak-bapak sekalian mampu memaksakan hadir ke tempat ini pada malam hari ini? Barangkali di antara bapak-bapak sekalian ada yang baru pulang kerja, capek gitunya, enaknya apa pulang kerja kan? Istirahat kan di rumahnya, lihat TV nya, sama istri sediakan air kopi hangat atau teh manis panas. Ya, kemudian saya bala-bala ayah pisang ngalee tengah bumi komo bari dipencetan ku istri mah. Rausana kan gitu nya banyak istirahat ya Allah. Tapi ya tidak seperti itu bagi di antara kita semua ya. Ya, ada di antara kita bisa memaksakan hadir ke tempat seperti ini dalam keadaan capek pun. Kenapa kita bisa memaksa? Ada orang yang bisa memaksakan seperti itu. Karena ada basir, ada berita gembira yang disampaikan oleh Allah, ada berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah. Baik berita gembira itu datangnya dari Al-Quran ataupun dari kalam Rasulullah SAW sendiri yang disebut dengan Al-Hadis. Makanya di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah banyak menyampaikan berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati kanaslahum jannatul firdausi nuzula. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Al-Baqarah 25. Wabasir, dan sampaikan berita gembira alladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan imannya dibuktikan dengan amal soleh. Bagi orang annalahum, sesungguhnya bagi mereka yang dia mengaku beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh, jannat. Inilah berita gembira dari Allah. Orang yang dia mengaku beriman dan imannya dibuktikan dengan amal soleh, jannat. Allah memberikan kabar gembira, orang yang seperti inilah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya kenapa kita bisa memaksakan hadir ke tempat ini meskipun kita ada yang capeknya baru pulang kerja? Karena kita mendengarkan berita gembira dari Rasulullah melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, sehingga kita bisa memaksakan. Ya, makanya saya yakin para jamaah sekalian hadir ke tempat ini kita semata-mata dorongan iman, amin gitu. Ya, didoakan ya.
keyakinan abdi ya. Sebab kalau melihat secara pandangan dohir, coba kenapa saya yakin para jamaah sekalian hadir ke tempat ini karena dorongan iman. Sebab secara pandangan dohir kita tidak mendapatkan apa-apa, ya. Cai henteu, kue henteu. Aya rahasiaan cai teh ya henteu. Kue henteu deui. Komo amplop mah nya sareng abdi. Ada terkadang sok dipasihan amplop, Pak. Makanya kalau mengukur keikhlasan hadirnya ke tempat ini, saya yakin ikhlas bapak-bapak semua ini. Bapak-bapak betul ikhlas hadir ke tempat ini tanpa ada hasil apa-apa secara pandangan dohir. Ya, cai henteu, kue henteu, amplop henteu. Ini terkadang sok dipasihan amplop ku Pak Mul tuh. Ya, mataklah mengukur keikhlasan, ikhlasan para jamaah sekalian ya hadir ke tempatnya seperti ini. Kalau saya kan masih tanda tanya hadirnya ke tempat ini nah memang kulantaran amplop, ya, atau kulantaran memang ikhlas karena Allah, masih tanda tanya. Kalau para jamaah sekalian kan secara pandangan itu tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kalau mengukur keikhlasannya insya Allah lebih ikhlas bapak-bapak. Allahu Akbarnya. Nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tugas pokok Rasulullah SAW yang pertama yaitu basir, memberi kabar gembira, tujuannya untuk memotivasi terhadap orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli ibadah, supaya tetap istiqomah di dalam ibadahnya, supaya tetap istiqomah di dalam keimanannya. Makanya dalam Al-Quran, dalam hadis Rasulullah banyak tentang basir, berita gembira ini. Manin taqala liyata'allama ilman, kata Rasulullah, barang siapa yang melangkahkan kakinya liyata'allama ilman, dengan tujuan untuk menuntut ilmu, gufira lahu qabla ayyahtua, maka Allah pasti akan mengampuni dosa orang tersebut qabla ayyahtua, sebelum melangkahkan kakinya. Ini kan berita gembira dari Rasulullah SAW. Tatkala kita hadir ke majelis ilmi ini dengan niat liyata'allama ilman, dengan niat tujuan untuk mencari ilmu, pasti dosa kita sebelum melangkahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga timbulkan semangatnya banyak. Timbul kita semangat hadir ke majelis ilmi ini. Inilah pentingnya basir. Inilah pentingnya berita gembira yang disampaikan oleh Allah oleh Rasulnya. Wa nadruka ila wazil alim. Ya, Rasul memberikan banyak, Rasulullah banyak berita gembira. Wa nadruka ila wazil alim, melihatnya kamu ila wazil alim, kepada wajah orang yang sedang memberikan ilmu. Khairun, itu lebih baik laka bagimu, min alfi parsin, daripada 1000 kuda. Tasoddaq tabiha fisabilillah, yang disodakohkan di jalan Allah. Ini kan sifatnya basir. Tatkala kita hadir di majelis ilmi, kemudian kita posisi pandangan kita melihat kepada wajah orang yang sedang memberikan ilmu, itu lebih baik daripada 1000 sodakoh, 1000 kuda yang disodakohkan di jalan Allah. Jadi sekaligus Rasulullah mengajarkan, di samping ini merupakan berita gembira bagi kita orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang ahli thalabul ilmi, sekaligus Rasulullah mengajarkan kepada kita posisi pandangan kita tatkala hadir di majelis ilmi kemana, Pak? Kemana posisi pandangan tadi teh? Kemana? Halo? Lihat sekali dehnya. Wa nadruka ila wazil alim khairun laka min alfi farsin tasoddaqta biha fisabilillah. Melihatnya kamu kepada wajah orang yang sedang memberikan ilmu, itu lebih baik bagimu daripada 1000 kuda yang disodakohkan di jalan Allah. Jadi kemana posisi pandangan teh, Pak? Pak Ustad. Emang ayah kata-kata Pak Ustad tadi? Kali dehnya 3 kali ya. Perhatikan. Ya lihat perhatikannya. Pak Jajan perhatikan Pak Jajan. Ya. Wa nadruka ila wazil alim, melihatnya kamu kepada wajah orang yang sedang memberikan ilmu, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min alfi parsin tasoddaqta biha fisabilillah, daripada 1000 kuda yang disodakohkan di jalan Allah. Jadi ke mana posisi pandangan, Pak? Ke mana? Karena wajah, Pak. Lamun ka ustad mah tuh ustad loba ieu teh.
Ya, aya baju merenya, aya Ali meureun sabab ari kejadian Pak. Di waktu abdi ngawas turun ngawas, ustad-ustad ka dieu naon. Eta Pak Ustad alina alus ya cenah. Sing mari pas abdi keur ngaji teh ningalikeun Ali we Pak. Jadi teu husuk ayeuna. Ya. Kana wajah teh. Lihat bahasa Rasulullah kan gitu. Wa nadruka ila wazil alim, melihatnya kamu kepada wajah orang yang sedang memberikan ilmu. Tah posisi sekaligus ya, hadis ini di samping sebagai basir, berita gembira dari Rasulullah SAW, sekaligus Rasulullah mengajarkan posisi pandangan kita tatkala hadir di majelis ilmi, lihat kepada wajah orang yang sedang memberikan ilmu. Di kadita posisi teh kana wajah teh Pak. Tatkala kita melihat wajah orang yang sedang memberikan ilmu, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada sodakoh 1000 kuda yang disodakohkan di jalan Allah. Allahu Akbarnya Pak. Mun 1000 kuda diartoskeun sabaraha Pak? Hah? Hiji kuda kenging 20 juta teh. Hah? 60 juta. 60 juta kali 1000 kuda sabaraha? Hah? Hah? 6 miliar. 6 miliar tuh 6 miliar eta teh kakarak ningalina unggul Pak, kakarak ningalina unggul karena wajah orang yang sedang memberikan ilmu itu lebih baik lamun diuangkeun tadi 1000 kuda teh lebih baik tibatan sedekah 6 miliar. Adi tatkala nerangkeun hadis ieu aya nu protes ya. Ustaz eta mah hadis teh dhaif meureun. Manya ningali kan wajah unggul nepikeun ka eta sedekahna nepikeun ka leuwih alus tibatan soknya sedekah 6 miliar ningali unggul. Cik berlebihan tidak Pak ini pahala? Hah? Berlebihan tidak pahala ini? Ngan saukur melihat kepada wajah ini berlebihan tidak? Hah? Ya, makanya disarahan oleh Imam Nawawi. Kenapa tatkala kita hadir di majelis ilmi, posisi pandangan kita melihat pada wajah orang yang sedang memberikan ilmu, pahalanya sedemikian hebatnya. Ya, kata Imam Nawawi, li'annahu aqrabu lil khusu'i. Karena posisi pandangan seperti itu tatkala kita hadir di majelis ilmi, aqrabu lil khusu'i, itu lebih mendekatkan kepada kekhusyuan tadi. Tatkala kita hadir di majelis ilmu khusyuk, insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Kita tahu akan mana jalan menuju surga, bagaimana supaya terhindar ke neraka, sehingga akhirnya orang tiasa lebat ke surga. 6 miliar dibandingkan orang yang tiasa lebat ke surga lah, daya nilai nanaon tadi. Nah, terjemahkan anak itu tadi. Allahu Akbarnya. Nah inilah yang disebut dengan basir. Nah inilah tugas pokok yang pertama. Jadi tugas pokok yang pertama Rasulullah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul. Inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutus kepadamu pertama basiron sebagai pemberi berita gembira. Nah yang keduanya, tugas pokok Rasul yang kedua adalah wanadiron, dan sebagai pemberi peringatan. Kepada siapa peringatan ini berikan? Lil kafirina waliman aso, kepada orang-orang yang kafir dan orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan peringatan pada orang-orang kafir? Kenapa Allah memberikan peringatan pada orang-orang ahli maksiat? Supaya mereka menghentikan kemaksiatannya. Allah cinta termasuk terhadap orang yang kafir pun Allah sayang sebut terhadap orang yang kafir. Makanya Allah memberikan peringatan. Makanya kalau kita rajin memperhatikan Al-Quran, rajin mengkaji Al-Quran, masuk rajin mengkaji Al-Quran Pak? Masuk rajin mengkaji Al-Quran? Masuk malam Senin. Ya, di rumah masuk tarang aja mengkaji Al-Quran. Nah, paling ngawas unggulnya namanya. Mengkaji mah lenyepan satu ayat, perhatikan terjemahnya, lenyepan sampai kita paham. Itu mengkaji Al-Quran seperti itu, tanya nikmat coba.
Niatkan dalam batin kita, kita ingin memahami ayat-ayat Al-Quran kan? Ayah niat Pak memahami ayat Al-Quran. Ayah niat manulah niat unggul tapi nya budaya ikhtiarna osok diapalkeun anu malam Senin taranya tapi hoyong tiasanya tapi tara diapalkeun jadi kumaha maksudna niat unggul ya cenah pusat niat unggul ge pan ari kanu kasayan mah tos dipasihan pahala kitu meureunnya dalilna kitu meureun Allah Maha tahu mana niat yang betul-betul, mana niat anu ngan saukur, niat unggul. Ya, nah Allah Maha tahu dadela. Ya, nah inilahnya hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi nadir peringatan ini Allah tujukan kepada orang-orang kafir supaya mereka menghentikan kekafirannya. Ditujukan kepada orang-orang yang ahli maksiat supaya mereka menghentikan kemaksiatannya. Tujuannya apa? Allah supaya mereka menghentikan kemaksiatan kafirannya supaya mereka bisa masuk ke dalam surga sama-sama dengan orang-orang yang basir yang diberikan berita gembira oleh Allah Subhanahu wa taala.